hadir? Denis sakit? Siapa lagi? Dewi juga. Ini kayaknya kebanyakan libur ini. Kebanyakan libur jadinya sakit. Oke, jadi 2 orang saja yang tidak hadir hari ini. Ya. Ini saya akan memberikan kalian satu video
kembali terbentuk atau memiliki berbagai karakter gen atau sel-selan. Oke. Ada lagi? Struktur. Lato-lato. Itu adalah organnya ya, struktur organ dari minutes lah. Pada bagian tubuh seminivirus dalam testis. bacain Pak. Tadi kita belajar tentang Pertama, menganalisis struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. terus Yang kedua, menganalisis struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Yang ketiga, menganalisis proses spermatogenesis. Dan yang keempat, menganalisis proses oogenesis. jadi hari ini kita mempelajari 4. Yang pertama akan kita pelajari struktur dan fungsi pada organ wanita, reproduksinya maksudnya ya. Kemudian yang kedua, struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Kemudian pembentukan sel sperma atau spermatogenesis. Dan yang keempat, pembentukan sel telur atau oogenesis. Oke, paham? Ya. Saya akan bagi kalian dalam 4 kelompok. Mau dibagi sendiri atau saya yang bagikan? Ibu yang bagi. Ibu yang bagi. Pasrah sekali. Ya. Sama. Jadi pembagiannya kita berhitung saja ya supaya cepat. Dari belakang. 1, 2, 3. 4. Bisa kecil. Oke. Yang dapat 1 materinya adalah struktur dan fungsi organ pada sistem reproduksi wanita. Kelompok 2 tentang reproduksi pria. Yang ketiga spermatogenesis dan kelompok 4 oogenesis. Posisinya adalah kelompok 1 bagian kiri saya, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 dan kelompok 4 bagian kanan saya. Silakan. Ada mejanya diangkat, jangan didorong. Apa di mana? Mejanya diangkat, jangan didorong. Don't make a noise, jangan membuat bukti gaduh dan jangan emosi.
Silakan. Kerjakan dengan secara kerjasama dan kalau tidak punya aplikasi, copy linknya lalu dipastekan, di paste ke Chrome, ya. Nanti bukanya melalui Chrome saja. Jadi tidak perlu untuk aplikasi. Bikin barat memori. Linknya salah nih. Berarti kelompok pertama, kelompok satu tentang pria, kelompok dua tentang apa? Wanita. Jadi kelompok pertama wanita ya. Bisa nonton?
Taruh di tablet dulu. Alat reproduksi luar penis, alat reproduksi dalam, alat reproduksi luar itu cuma penis saja, yang lain sama terus lihat bagian dalam. 1 kilo kan terserah, itu tikar 30. Udah proses Itu. Sama. Rupanya makanya dong isi toples. Ini kan sifatnya pertemuan antara sifatnya dan terjadi pembuahan.
Dan selanjutnya pada labia minora itu terletak di dalam labia majora. Labia minora atau bibir vagina kecil berukuran lebih kecil daripada labia majora. Fungsinya, organ ini berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra atau saluran pembawa urin yang keluar. Selanjutnya adalah kelenjar Bartholin. Kelenjar ini terletak di samping organ vagina dan menghasilkan sekresi cairan atau lendir. Jujur betul. Klitoris dua dan labia minora bertemu di klitoris yang merupakan strukturan kecil dan sensitif. Klitoris dipenuhi oleh lipatan kulit yang disebut dengan preputium. Klitoris merupakan bagian yang sangat sensitif pada rangsangan dan bisa menjadi ereksi. Organ reproduksi wanita bagian dalam terdiri dari vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan bagian bawah rahim ke organ bagian luar. Bagian ini juga terkenal sebagai jalan lahir. Kemudian rahim. Rahim adalah organ berongga yang berbentuk buah pir dan merupakan tempat tinggal bagian janin yang sedang berkembang. Rahim dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian bawah yang terhubung dengan vagina dan tubuh rahim yang disebut korpus. Korpus menjadi tempat yang baik untuk perkembangan janin atau ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil terbentuk oval yang terletak di dua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon. Kemudian tuba falopi, organ ini adalah tabung sempit yang melekat pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai saluran jalannya sel telur dari ovarium ke rahim. Pembuahan sel telur oleh sperma umumnya terjadi pada saluran tuba. Telur yang telah dibuahi akan bergerak ke rahim. Selanjutnya, dari data prosesing yang kami isi tadi, kami bisa mengisi bagan yang ada pada KPD yang diberikan. Pada gambar yang A itu ovarium, B yaitu tuba falopi, yang C yaitu infundibulum, D uterus, E endometrium, G cervix, dan F vagina. Kesimpulan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang kami ambil ini berupa bahwa organ reproduksi wanita terdiri atas dua, yaitu organ eksternal dan internal. Selanjutnya organ eksternal terdiri dari labia majora, labia minora, kelenjar Bartholin, dan organ internal terdiri dari vagina, rahim, ovarium, dan tuba falopi. Oke teman-teman, itu tadi hasil analisis kami. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Kalau sudah diskusikan atau yang sedang presentasi. Oke, maaf tadi saya mendengar bahwa kalian menyebutkan bahwa vagina merupakan salah satu sistem reproduksi wanita, tetapi itu dia termasuk reproduksi internal. Apakah benar vagina itu sistem reproduksi internal bukan eksternal? Di luar X dalam ini. maksudnya iya
Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beri aplaus untuk Pak Bambang. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang menganalisis proses spermatogenesis. Untuk tidak membuang-buang waktu, saya akan mempersilahkan untuk pemateri untuk memberikan penjelasannya. Kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilakan. Masih besar. Selanjutnya dari hasil video yang kelompok kami tonton dan hal apa yang belum Anda pahami dari video yang disajikan. Di sini kami menemukan lima masalah yang belum kami pahami. Yang pertama adalah pengertian spermatogenesis dan yang kedua adalah organ-organ spermatogenesis. Yang ketiga proses pembentukan spermatogenesis. Yang keempat apa yang dihasilkan, dan yang kelima hormon apa saja yang berperan dalam spermatogenesis. Dan selanjutnya dari hasil yang kami dapatkan dari pertanyaan tersebut, Yang pertama yaitu pengertian dari spermatogenesis adalah proses multiplikasi dan diferensiasi sel germinal dengan tujuan memproduksi sel gamet jantan atau spermatozoa yang menjadi testis, tepatnya di tubuli seminiferi. Sel spermatozoa dilepaskan oleh kutub apikal sel Sertoli yang terletak pada tubuli seminiferi. Yang kedua, berikut organ yang termasuk alat kelamin bagian dalam, yaitu testi, tempat produksi sperma, tubulus, saluran di dalam testi, tempat pembentukan sperma, sel induk spermatozoa, dan yang keempat adalah spermatogenesis menghasilkan satu spermatosit, yaitu sel sperma tahap awal yang nantinya akan membelah kembali dan menghasilkan sperma dengan ukuran yang lebih kecil. Dan yang kelima adalah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa spermatogenesis dikendalikan oleh interaksi antara hormon testosteron, FSH, dan LH. Dan dari gambar yang ada pada LKPD di sini kami dapat mengisinya. Dan yang pertama itu spermatofilum, yang kedua spermatosis primer, yang ketiga spermatosis
patogenesis dalam produksi organ wanita adalah proses pembentukan dan pemasakan spermatozoa. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminarius, peralihan dari bakal sel kelamin yang aktif membelah ke sperma yang masak serta menyangkut berbagai macam perubahan struktur yang berlangsung secara berurutan. Dan spermatogenesis terjadi di testis. Di dalam testis terdapat tubulus yang mengurus dinding tubulus yang terdiri dari jaringan epidal dan jaringan ikat. Oke, dari presentasi tadi apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada atau tidak? Oke, kalau tidak ada kami akan tutup. Apabila ada persilakan. Coba kembali ke halaman atas. Tadi saya sempat dengar ada orang yang berperan di spermatogenesis ya. Coba kamu jelaskan hormon-hormon yang berperan itu secara detail. Terima kasih. Yang pertama FSH, follicular stimulating hormone. FSH dihasilkan oleh hipofiza anterior. Hormon ini berfungsi untuk merangsang perkembangan tubulus seminiferus dan sel Sertoli untuk menghasilkan ABD, androgen binding protein yang memacu pembentukan sperma. Yang kedua, hormon LH atau luteinizing hormon. Hormon LH dihasilkan oleh hipofiza anterior. Hormon ini berfungsi untuk merangsang sel-sel interstitial sel Leydig agar mensekresi hormon testosteron atau androgen. Selanjutnya hormon testosteron. Hormon testosteron ialah merupakan hormon yang terdapat pada pria yang dihasilkan oleh testis, buah zakar. Hormon testosteron berfungsi untuk merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio, mempengaruhi perkembangan alat reproduksi serta berperan dalam pembentukan kepadatan tulang dan otot. Thank you. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain atau tanggapan mungkin? Tidak ada. Pas? Kalau tidak ada, saya tutup. Bila ada kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Kelompok keempat atau kelompok satu yang mau? Empat. Tuh. Empat. Maju sudah. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menganalisis proses oogenesis. Untuk tidak membuang waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya selaku pemateri yang akan memandu pada materi kali ini akan menjelaskan masalah-masalah yang akan ditemukan pada materi oogenesis. Di sini kami hanya menemukan dua masalah, mungkin lebih, tapi kami hanya membahas dua masalah di sini. Satu, apa yang dimaksud dengan oogenesis dan jelaskan prosesnya. Nomor dua, apa hormon yang mempengaruhi proses oogenesis. Yang pertama adalah oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum yang terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika laki-laki mulai masuk masa pubertas. Oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki papan sel ovum atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 40.000 pada saat wanita itu masuk pada masa pubertas dan hanya 400 ketika
dia matang atau sempurna. Satu sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi dari perempuan. Di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya atau folikel primordial folikel, dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, dan pada akhirnya menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis, membentuk ogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Kemudian akan mengalami pembelahan mitosis, membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk satu oosit sekunder dan satu polisit. Polisit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, menghasilkan dua oosit sekunder. Selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk satu ootit dan satu polisit ootin. Kemudian mengalami diferensi, membentuk ovum pada akhir peristiwa oogenesis dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid namun yang dapat berfungsi hanya satu sel telur saja. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu hormon yang mempengaruhi proses oogenesis. Proses oogenesis ini terjadi karena adanya bantuan dan dipengaruhi oleh hormon lainnya, yaitu hormon FSH, follicular hormon, dan LH, luteinizing hormon. Hormon LH berfungsi mengatur siklus menstruasi dan juga ovulasi pada tubuh perempuan. Hormon FSH juga dikenal sebagai hormon penting untuk reproduksi. Letak dari keduanya yaitu diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan proses sel telur di ovarium. Oke, baik. Di sini saya akan menyimpulkan dari apa yang tadi kami sampaikan. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, mitosis adalah proses pembelahan sel secara tidak langsung karena pembelahan. Yang kedua, maaf, ada kesalahan. Jadi di sini kami telah mengisi tabel yang telah Ibu berikan. Yang pertama ada oogonium, yang kedua ada oosit primer, yang ketiga ada badan polar primer, dan oke, di sini ada badan. Yang pertama dari oogonium dimitosis menjadi oosit primer atau oosit pertama yang membelah menjadi badan polar primer, yang dibagi menjadi meiosis 2 yaitu atau bisa disebut badan polar. Jadi bagaimana yang dapat gambar yang harus diisi dan kami telah mengisinya. Di sini proses oogenesis yang pertama adalah oogonium mengalami pembelahan ke oosit primer dan mengalami pembelahan kedua yaitu oosit sekunder melalui meiosis 1 yaitu oosit sekunder dan badan polar primer. Di sini oosit sekunder dan badan polar primer menghasilkan 4
sel. Empat sel. Yang tiganya menjadi badan polar dan satunya dari oosit sekunder dia turun lagi ke sini dan menghasilkan OVU. Oke, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, mitosis adalah proses pembelahan sel secara tidak langsung karena pembelahan. Yang kedua, pembelahan mitosis secara urut meliputi infarsit atau GL lalu sinesis atau G2. Yang kedua, profasi atau bisa disebut metafasi. Yang ketiga, meisosis adalah pengurangan jumlah kromosom separuhnya, sehingga sel anak yang berdiri sendiri itu hanya mengandung separuh jumlah kromosom yang secara karakteristik dimiliki oleh suatu jenis hewan. Yang keempat, meiosis secara urut meliputi meiosis pertama yang dipoten, sigoten, pakiten, dan diploten. Yang kedua, metafase 1, yang ketiga, anafase 1, yang keempat, telofase 1. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau masukan dari kelompok lain? Pertanyaan dari kelompok lain? Kami tutup presentasi di sini. Kalau ada kata yang salah atau kurang jelas kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini perkenalkan kami untuk menjelaskan hasil yang telah kami buat, yaitu menganalisis struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita pria. Langsung saja kepada materi saya persilakan. Oke, teman-teman. Pertama-tama perlu kita kenal dan ketahui nama-nama organ reproduksi pada pria. Alat reproduksi organ reproduksi pada pria itu terbagi atas dua, alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar terdiri atas penis dan rotrum, sedangkan alat reproduksi dalam terdiri atas testis, epididymis, vas deferens, fascicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Keuper, dan uretra. Yang kedua, letak dari organ reproduksi tersebut. Oke teman-teman, setelah Arti yang menjelaskan mana sih bagian eksternal dan internal testis, mari kita kenal lagi lebih dekat atau review ulang. Yang pertama yaitu skrotum. Skrotum itu bisa dilihat, skrotum adalah pembutus luar dari testis. Yang kedua itu adalah penis, yang mana bagian luar dari sistem reproduksi manusia atau pria. Kemudian ada uretra adalah jalur keluar penis atau jalur akhir keluar penis. Kemudian di sini ada vas deferens. Selanjutnya, jangan. Gambar ini merupakan skrotum. Selanjutnya gambar ini adalah testis. Dan teman-teman bisa dilihat bahwa gambar panjang ini dari sini sampai di sini ini bisa kita sebut sebagai vas deferens. Selanjutnya ini adalah fascicula seminalis. Selanjutnya ini adalah kelenjar prostat, ini adalah kelenjar Keuper, dan ini adalah yang terakhir atau bisa kita sebut sebagai uretra. Selanjutnya mari kita bahas apa sih Dari organ-organ reproduksi pria yang telah kami jelaskan tadi, mulai dari soal dulu dari yang setelah kita pahami atau setelah kita lihat video apa saja yang akan kita bahas atau yang akan kita berikan kepada teman-teman. Yang pertama yaitu kami akan membahas urutan jalur keluar dan proses pembentukan sperma secara sistematis, dan kedua yaitu merupakan fungsi dari masing-masing organ yang diamati
dan yang dilewati oleh sperma. Dan reproduksi itu yang pertama, sperma terbentuk di testis melalui epifinis, vas deferens, ductus ejaculatorius, prostat, bulbouretral, dan uretra. Langsung masuk ke fungsinya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi dari organ yang pertama, yaitu testis. Adanya testis sebagai salah satu organ reproduksi pria tentu memiliki fungsi tersendiri. Fungsi testis merupakan organ reproduksi pria yang berperan dalam menghasilkan sperma. Di dalam testis terdapat tulus seminiferus. Tulus seminiferus adalah bagian terbanyak yang terdapat pada testis. Bentuk tulus seminiferus seperti kemudian tertutup. Bekerja dengan bagian testis yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Dari tubuh seminiferus, sperma kemudian dialirkan ke dalam epididymis. Setelah sperma terbentuk di testis, epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Selanjutnya, vas deferens berfungsi untuk membawa sperma dari epididymis ke uretra, di mana sel tersebut akan dikeluarkan dari tubuh saat ejakulasi. Nah, dari vas deferens yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, dia masuk ke ductus ejaculatorius. Pada ductus ejaculatorius ini juga terdapat sebuah kelenjar yang bisa kita sebut dengan vesika seminalis. Apa sih vesika seminalis ini? Nah, vesikula seminalis ini merupakan sepasang kelenjar di sepanjang bagian belakang kandung pria. Kelenjar ini adalah bagian penting dari sistem genital pria. Fungsi daripada kelenjar ini utamanya yaitu menghasilkan cairan yang membentuk air mani yang dikeluarkan saat ejakulasi. Oke teman-teman, setelah sperma ini dia melalui vesikula seminalis, sperma dia akan masuk melalui kelenjar prostat, yang mana pada kelenjar prostat ini setelah melalui vesikula seminalis dia menerima air mani, sperma pada yang telah masuk di dalam prostat dia akan menerima nutrisi dan juga pelumas agar sperma ini akan mudah untuk berenang ketika sudah sampai di dalam rahim. Selanjutnya adalah kelenjar Cooper. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, selanjutnya fungsi dari kelenjar Cooper yaitu untuk memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum edukasi. Dan yang terakhir adalah sperma yang telah campur atau yang telah berbaur dengan air mani maupun cairan-cairan pelumas dan nutrisi, dia akan keluar melalui jalur terakhir yaitu uretra dan akan keluar dari penis melalui proses ejakulasi. Kita masuk ke sesi kesimpulannya, yaitu jadi setelah sperma dibentuk pada testis yaitu pada tubulus seminiferus, kemudian terjadi pematangan sperma yaitu pada epididymis. Selanjutnya sperma bercampur dengan air mani ketika sampai di ductus ejaculatorius oleh kelenjar vasikula seminalis, lalu menerima nutrisi dan pelindung sperma oleh kelenjar prostat, dan akhirnya menerima cairan pelumas pada kelenjar Cooper sebelum melalui uretra untuk keluar penis atau bisa kita sebut sebagai terjadi ejakulasi. Sekian yang dapat kami jelaskan. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Kami persilakan. Ada? Ada. Yang laki-laki, Subha. Jadi di sini.
Notanya. Kalau tidak ada, saya tutup dengan Waalaikumsalam. Organ reproduksi pada wanita dan pria sangat-sangat jauh berbeda. Kalau organ reproduksi pada wanita itu dia akan menghasilkan sel apa? Kemudian kalau organ reproduksi pada pria, di sini kalau misalnya kita lihat dalam proses reproduksi itu nanti ada pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Kalau proses reproduksi itu hanya untuk menghasilkan keturunan agar apa? Agar tidak punah. Iya, agar tidak punah. Kalau manusia kan sulit untuk punah. Iya, selalu. Kemudian menurut BKKBN itu dia mencatat bahwa jumlah bayi yang lahir di Indonesia mencapai 10.000 orang per hari atau sekitar 4 juta per tahun. Ya, itu menurut data statistik yang dikeluarkan oleh BKKBN. BKKBN itu apa? Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. BKKBN yang mencatat bahwa dalam satu hari itu dia ada 4 juta jiwa per tahun, 4 juta jiwa per tahun, tapi dalam satu hari itu ada 10.000 jiwa yang lahir. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat itu untuk manusia. Sama halnya dengan tumbuhan ataupun hewan, reproduksinya juga akan melestarikan dia punya jenisnya. Supaya apa? Supaya tidak punah. Jadi organ pada wanita itu dia terdiri dari organ luar maupun organ dalam. Kalau organ luar dia terdiri dari vagina, labia minora, labia majora, terus vagina. Kemudian yang biasanya ada rambut itu di pada labia majora, ya. Rambut pada kelamin itu dia ada ketika wanita atau pria sudah bertas, sudah balik. Ya, kalau misalnya kita lihat itu ada reproduksi sekunder dan juga ada reproduksi primer. Kalau primer nanti dia akan menghasilkan sel telur maupun sel sperma. Sedangkan kalau sekunder itu yang akan muncul ketika kita sudah bertas. Misalnya kalau pada wanita apa saja? Haid, menstruasi. Kemudian kalau pada pria suara mulai berubah. Itu toh. Habis itu apa lagi? Tumbuhnya rambut pada ketiak dan kemaluan. Sama halnya dengan si wanita. Wanita juga begitu. Tapi wanita tidak ada jangkungnya ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Ya. Kita kuis dulu. Kita mulai kuisnya. 1, 2, 3.
satu untuk semua. Dibaca baik-baik, jangan sampai salah. Saat minimal 10 detik, maksimal 20 detik. Penyimpanan dan pematangan sperma adalah dietiskan. Bagian ini dan satu badan polar, pasang kamu juga. Primer itu ini juga harusnya 1, 2, 3. Sekunder, tersier, kuarter, mengambil kesimpulan dari pembelajaran sebentar tadi. Di sini saya angkat kesimpulan 2 tentang
dan reproduksi pada manusia. Yang pertama, organ sistem reproduksi pada wanita itu dibagi atas dua, eksternal dan internal. Di mana eksternal terdiri dari vagina, labia mayora, labia minora, dan juga klitoris. Kemudian bagian dalam atau internal juga terdiri atas uterus atau rahim, tuba fallopi, ovidu, dan juga ovarium. Kemudian organ sistem reproduksi pada pria juga sama, terdiri atas dua, yaitu eksternal dan internal. Di mana eksternal terdiri dari skrotum dan penis. Bagian dalam juga terdiri atas vas deferens, vas circulasi finalis, uretra, dan juga testis. Terima kasih. Saya minta satu dari pria, silakan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama yaitu spermatogenesis dimulai dengan pembelahan mitosis, yaitu sperma menghasilkan spermatosit primer yang mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan spermatosit sekunder berjumlah 2, di mana dalam pembelahannya menghasilkan 4 spermatid yang menghasilkan 4 spermatozoa. Dan yang kedua yaitu oogenesis, dimulai dengan oogonium mengalami pembelahan mitosis menjadi oosit primer, di mana dalam pembelahan meiosis pertama menghasilkan 1 oosit sekunder dan 1 badan polar primer. Selanjutnya pada pembelahan meiosis kedua menghasilkan 3 badan polar dan 1 ovo. Di WA kalian, WA group kalian, saya sudah mengirimkan reminder untuk kalian refleksi untuk pembelajaran hari ini. Refleksinya adalah 3 kata hebat untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa di bagian bawah itu ada icon plus, diklik lalu subjeknya diisi dengan nama kalian, kemudian tuliskan sesuatu yang muayyan. Itu adanya di bawah. Jadi impender. Kemudian 3 katanya dituliskan di bawah. 3 Ini menyenangkan karena ya menyenangkan karena suasana belajarnya menyenangkan, kemudian semangat juga karena tadi di awal ibu guru telah memberikan semangat dan ya sama-sama sampai akhir. Kemudian hebat ini untuk kita semua karena telah bisa merangkum apa yang telah diberikan oleh ibu guru dan juga telah menerima semua materi-materi dari teman-teman yang dengan baik. Menakjubkan, happy, dan seru. Silakan dijelaskan. Dari pendapat saya, menakjubkan yang artinya dari pembelajaran kami yang saya dapat mempelajari banyak hal yang belum pernah saya pelajari. Mungkin pernah tapi tidak serinci ini. Itu sesuatu yang menakjubkan hati saya. Kemudian happy, saya sangat senang karena dapat mengetahui hal-hal baru. Kemudian seru, sangat menyenangkan karena dapat saling men-sharing materi dari kelompok. Saya minta satu lagi dari pria. Maupun lagi. Bahri, silakan. Punya Bahri. Apa ini?
pelajaran anatomi. Jadi setelah mempelajari anatomi pria dan wanita, khususnya pria, jika dilihat anatomi pria itu seperti game yang sedang viral lato-lato, soalnya itu mirip anatomi testis dan pasteka dan similar. Satu lagi, Hasim Abdul Ghani, hebat. Hasim, jelaskan. Sebenarnya itu saya ambil dari kata yang di atas. Disuruh tulis 3 kata hebat untuk menjelaskan Ya, tidak salah. Kayak pelajaran hari ini sangat menyenangkan, sangat hebat gitu. Terima kasih. Jenius.